Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Burzal Wijaya Putra. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai skyness dan juga kurtosis di dalam statistika bisnis. Oke, langsung saja. Oke, hari ini kita akan membahas ukuran skyness dan kurtosis. Sebelum membahas bagaimana perhitungan dari kedua hal ini, maka kita coba untuk bagaimana memahami secara lebih harafiah dari kedua hal ini. Oke, yang pertama, jadi ukuran kemiringan atau yang biasa kita sebut dengan skyness adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan ketidaksimetrisan suatu kurva distribusi data. Nah, ukuran kemiringan suatu kurva distribusi frekuensi dapat diketahui dari besarnya koefisiennya atau skyness-nya. Kita simbolkan dengan SK dan besarnya koefisien momen ketiga. Jadi kita bisa menggunakan skyness dan juga koefisien momen ketiga atau A3. Nah, lalu tapi untuk yang absolut, untuk yang harus kita cari itu harus menggunakan skyness. Tapi menggunakan koefisien momen ketiga dari skyness ini atau dari kemiringan ini itu tidak wajib, gitu ya. Jadi untuk yang skyness wajib, tapi untuk yang koefisien momen ketiganya tidak. Nah, pertama dari koefisien skyness itu bisa kita gunakan 3 metode, yaitu di sini ada metode Calperson, ada metode Bowley, lalu ada metode 10–90 persentil. Nah, bagaimana itu? Coba kita akan membahasnya. Nah, yang pertama menggunakan koefisien skyness. Kita gunakan Calperson dulu ya. Pada metode ini, koefisien skyness dapat dihitung dengan rumus skyness atau SK sama dengan X bar atau bisa disebut dengan rata-rata dikurangi dengan modus, ya kan? Kurangi dengan modus dibagi dengan S atau simpangan baku yang pernah kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, ini disebut dengan turunan pertama, kayak gitu. Nah, secara empiris hubungan antara yang untuk rumus yang turunan pertama ini bisa kita rubah menjadi turunan ketiga, yakni menggunakan median, bukan menggunakan modus. Boleh. Nah, tapi menggunakan rumus untuk turunan kedua, yaitu yang seperti ini. Skyness sama dengan 3 dikalikan dalam kurung X bar dikurangi dengan median, dibagi dengan S. Nah, ini sudah ada masing-masing pengertiannya. Perbedaannya kalau digunakan turunan pertama kita menggunakan modus. Nah, di turunan kedua kita ada konstanta 3 ya di sini. Terus habis itu kita kurangi dengan median di dalam kurungnya. Nah, Anda boleh memilih salah satu di antara rumus ini untuk metode Calperson. Silakan Anda menggunakan turunan pertama boleh, turunan kedua boleh, asalkan tetap menggunakan rumus yang ada di sini gitu ya. Lalu selanjutnya ada koefisien dari skyness menggunakan metode Bowley. Pada metode ini, koefisien skyness dapat dihitung dengan rumus ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kita pergunakan kuartil, ya kan? Kuartil kan ada 3, ada kuartil 1, 2, dan 3, atau pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini masing-masing dari kuartil tersebut saling mengurangi, lalu kita cari menggunakan rumus ini ya. Jadi untuk skyness-nya adalah kuartil 3 kurangi kuartil 2 dikurangi buka kurung kuartil 2 kurangi kuartil 1 dibagi dengan kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Seperti itu ya. Atau menggunakan rumus ini sama aja. Ini hanya mempersingkat saja hasilnya kayak gitu ya. Nah, metode yang ketiga yaitu adalah metode 10–90 persentil. Pada metode ini koefisien skyness dapat dihitung dengan rumus persentil gitu ya. Nah, persentil juga sudah kita bahas sebelumnya. Anda harus mencari dulu persentilnya, persentil 90 sama 50 dan juga 10, ya kan? Ketika persentil 10, 50 dan 90 sudah ada, kita masukkan dalam rumus ini, kita masukkan angkanya, keluarlah skyness-nya atau koefisien dari kemiringannya itu. Nah, koefisien skyness di sini nilai koefisien skyness berkisar antara -1 sampai 1 normalnya. Tapi kadang-kadang melebihi 1. Nah, kalau melebihi 1 ini biasanya datanya kurang normal.
Mendekati nol, maka distribusi frekuensinya tersebut semakin simetris atau normal datanya, ya kan, sudah saya sebutkan ya. Ketika dia mendekati nol, otomatis dia tergolong normal. Tapi kalau misalkan dia minus 1 sampai 1, lebih dari itu ya, lebih dari minus 1, misalkan minus 2, minus 3, dan seterusnya, atau 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu maka dia dikatakan tidak normal datanya. Nah, ini biasa dipergunakan untuk tugas akhir yang mana membutuhkan pengujian normalitas data. Biasanya seperti itu. Nah, yang kedua, yakni bila skenes positif, berarti ekor kanan distribusinya frekuensinya lebih panjang dari ekor kirinya dan distribusinya menceng ke kanan. Bila skenes negatif, berarti ekor kiri distribusinya distribusi frekuensinya lebih panjang dari ekor kanannya dan distribusinya menceng ke kiri. Kondisi ini dapat dijelaskan pada kurva berikut. Nah, ini lebih mudahnya ya dengan penjelasan ini. Jika nilai koefisien skenesnya itu 0, ini berarti mean, median, modusnya itu sama di dalam satu angka. Maka kurvanya berbentuk simetris dan ini dia sangat normal. Jika nilai koefisien skenes positif, maka mean lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Maka kurva miring ke kanan atau condong ke kiri. Jika nilai koefisien negatif, maka mean kurang dari median, kurang dari modus. Maka kurva miring ke kiri atau condong ke kanan. Nah, bagaimana prakteknya? Seperti ini. Nah, lebih mudahnya ketika kita melihat, oh ternyata ini mean-nya ini, ya kan, rata-ratanya ini dia memiliki arsiran yang justru lebih kecil, ya kan? Lebih gede, lebih besar ya. Di sini mean-nya ini punya arsirannya lebih banyak daripada sisi mediannya di sini, ya kan? Di sini juga. Nah, di sisi mean ini lebih besar, median makin kecil, modus makin kecil. Nah, mungkin di sini 0, yang di sini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Semakin ke kiri adalah minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, ini kita kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita sebut sebagai kurva menceng ke kanan, gitu ya. Nah, biasanya skenesnya ini adalah positif kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau datanya ternyata ini skenesnya itu 0, yang hasilnya itu 0, maka dia punya median mean modus seperti ini. Dia tidak menceng kemanapun, sangat simetris, kanan dan kirinya sangat simetris. Lalu kalau misalkan kurva menceng ke kiri, ya kan, ini menceng ke kiri, maka mean-nya lebih kecil dari median, lebih kecil lagi dari modusnya. Nah, ini bentuknya seperti ini, kayak gini ya. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau kita contoh soal biar lebih paham gitu ya. Diketahui data nilai UAS statistik semester 5 di suatu kampus X adalah sebagai berikut. Ya, jadi mahasiswa yang memiliki nilai 31 sampai 40, frekuensinya satu mahasiswa. Yang punya nilai 41 sampai 50, 2 mahasiswa, dan seterusnya. Hitunglah koefisien skenes dengan menggunakan metode Carl-Pearson dan periksalah miring kemanakah distribusi frekuensi nilai tersebut. Oke, kita cek ya, dia miring kemana. Nah, pertama kita cari dulu menggunakan tabel pembantu di sini. Nah, tabelnya ini berisi dengan kolom-kolom tertentu. Nah, kolom yang pertama adalah nilai kelasnya tadi ya, 31-40 di intervalnya, dari interval kelasnya tadi. Lalu frekuensinya, lalu kita cari mediannya, ya kan? Nilai mediannya atau nilai tengahnya ini berapa? Gampang ya. 31 tambah 40 dibagi jadi 2, hasilnya 35,5, dan seterusnya sama, 41 tambah 50 dibagi 2. Terus sampai seterusnya. Nah, lalu di sini kita coba cari nilai tengahnya, ya kan? Nah, nilai dispersi itu adalah nilai tengahnya. Nah, karena di sini jumlahnya 80, ya kan? Jumlah dari observasinya adalah 80, maka kita bagi jadi 2, ya kan? Kalau dibagi jadi 2 berarti nilai tengahnya antara 40 dan 41. Nah, nilai 40 dan 41, nilai tengahnya lagi adalah 40,5. Nah, di manakah nilai 40,5? Kita hitung. Kalau misalkan di sini adalah 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 15, hasilnya adalah berapa? Sekitar 30, berapa ini? Misalkan 1, 2, 3, ini 8 tambahin 15 berarti 23 gitu ya. Nah, 23 berarti seterusnya kita membutuhkan
sekitar 40,5 ada di kelas ini, ada di salah satu dari frekuensi ini, ya kan? Ada di salah satu frekuensi ini. Nah, di dalam frekuensi ini otomatis masuk di dalam nilai 71 sampai 80 kelasnya, ya kan? Di nilai ini. Nah, 71 sampai 80 ini adalah kelas yang dispersinya 0, ya kan? Karena dia punya nilai tengah di situ. Dispersi, ingat, nilai dispersi kita cari harus nilai nolnya yaitu di tengah dulu, kayak gitu ya. Setelah itu, nilai sebelumnya kita buat negatif. -1, -2, -3, dan -4. Setelah 0 justru kita akan beli 1, 2. Jadi semakin gede akan positif, semakin kecil akan semakin negatif dari masing-masing kelas. Lalu kita buat dispersinya dipangkatkan 2 ini. Nah, -4 dipangkat 2 menjadi 16. -3 pangkatkan 2 jadi 9. -2 pangkatkan 2 jadi 4, dan seterusnya. Lalu kita cari Fi kali Di, ada frekuensi kali dispersinya. 1 kali -4 jadinya -4. 2 kali 2 kali -3 jadi -6. 5 kali -2 -10, dan seterusnya kita cari. Lalu dari frekuensi kalikan dispersi pangkat 2. Berarti di sini kita kalikan aja. 1 dikalikan 16 tetap 16, 2 kalikan 9 18, 5 kalikan berapa ini? Kalikan 4 sama dengan 20, 15 kalikan 1 sama dengan 15, dan seterusnya. Nah, lalu kita cari masing-masing jumlahnya, ya kan? Di sini ada 80, 9, dan 137. Nah, di sini ada frekuensi kumulatif. Boleh Anda buat atau mungkin Anda bikin ketika Anda nanti praktek, atau boleh tidak, karena ini hanya biasanya membantu saja. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya ya gampang. Di bawahnya 40 ada 1, di bawahnya 50 ada 3, berarti 22 tambah 1 gitu ya. Di bawahnya 60 berarti 5, 2 tambah 1 berarti 8, dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, setelah kita tahu nih masing-masing dari angkanya itu tadi, kita cari jumlahnya, ya kan? Kita jumlahkan dari kolom-kolomnya, yaitu kolom Fi kali Di, Fi kali Di pangkat 2. Nah, kita jumlahkan. Ada 80, ada 9, dan 137. Nah, ingat-ingat hal ini, maka kita masukkan ke rumusnya, kayak gitu ya. Oke, kita masukkan di sini penyelesaiannya, langkah-langkah perhitungan. Yang kedua, menghitung rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, ingat ya, rata-rata kemarin kita bisa gunakan asum min atau min yang diasumsikan, rata-rata yang diasumsikan yaitu 75,5. Dari mana 75,5? Di sini kita lihat nilai tengah dari dispersi 0, ya kan? Nilai tengah dari dispersi 0. Kita lihat 75,5 ditambah panjang kelasnya tadi 10, ya kan? Panjang kelasnya antara 31 sampai 40, berarti kan ada 10 gitu intervalnya di situ, atau panjang kelasnya 10. Habis itu dikalikan sigma dari Fi kali Di. Nah, sigma dari Fi kali Di berapa tadi? Sigma dari Fi kali Di adalah 9. Nah, dari sini kita lihat Fi kali Di itu adalah 9 jumlahnya, dibagi dengan 80N. N-nya itu adalah nilai observasi. Nah, kita hitung hasilnya adalah 76,63. Ketemulah ini. Nah, di simpangan baku juga kita perlakukan hal yang sama. Kita cari dari tabel sebelumnya gitu ya. Ini rumusnya, kita masukkan P-nya 10 dikalikan akar dari sigma Fi kali Di pangkat 2 yaitu 137 dibagi dengan 80 dikurangi dalam kurung sigma Fi kali Di itu 9 dibagi dengan N-nya 80 tutup kurung pangkat 2, hasilnya adalah 13,04. Lalu kita cari median dan modusnya. Ini mohon maaf salah ketik, median dan modus. Nah, modusnya kita pergunakan rumus yang dulu itu. Anda boleh cari lagi untuk mempersingkat waktu. Hasilnya adalah 77,17 gitu ya, 77,17. Ini seperti materi kita sebelumnya. Lalu di median 70,5 ditambah 10 dikalikan ini termasuk rumus yang sebelumnya, rumus dari median. Anda boleh cek juga. Hasilnya menjadi 77,3. Saya tidak membahas masing-masing modus dan median, lalu juga simpangan baku, karena akan terlalu panjang video ini jika saya menjelaskannya secara keseluruhan gitu ya.
Silakan Anda langsung rujuk saja di pertemuan-pertemuan saya yang sebelumnya. Sudah saya bahas dengan rinci bagaimana rumusnya, bagaimana cara menghitungnya, hasilnya seperti apa. Kayak gitu ya. Ini hanya kita langsung saja ke inti poinnya dari Skenes ini. Lalu di ukuran Skenes dengan Calperson, turunan pertamanya ya kan kita boleh pilih salah satu, pakai rumus turunan pertama atau turunan kedua. Nah, ini X barnya tadi atau rata-ratanya kita udah ketemu 76,63 dikurangi dengan modusnya tadi udah ketemu juga 77,17 dibagi dengan simpangan bakunya 13,04. Hasilnya adalah minus 0,041. Nah, kalau turunan keduanya kita pakai rumus ini ya. 3 dikalikan dengan X barnya 76,03 dikurangi dengan medianya 77,3 dibagi dengan simpangan baku 13,04. Hasilnya adalah minus 0,154. Nah, melihat nilai SK bertanda minus menunjukkan bahwa distribusi nilai UAS dari kasus ini itu miring ke kiri dan condong ke kanan karena dia minus. Nah, tapi ada beberapa mahasiswa saya yang dulu menanyakan, Pak, apa sih perbedaannya turunan pertama dan turunan kedua? Pada dasarnya ini hanya perbedaan pendapat dari beberapa pakar statistik. Anda bisa memilih antara turunan pertama atau kedua. Kita hanya akan mencari nilai negatif, positif, atau nol, gitu saja ya, agar tahu bahwa data ini berdistribusi normal apa tidak. Asalkan dia masih dalam tanda kutip nol, atau maksimal itu 1,0 atau minus 1,0, maka dia masih normal. Tapi lebih dari 1, itu kecenderungan tidak normal datanya. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini untuk perhitungan menggunakan metode kedua. Kita pakai metode Bowley, gitu ya. Nah, metode Bowley kita menggunakan masing-masing kuartil ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 itu dihitung semuanya. Ini rumus dari metode Bowley-nya. Setelah kita tahu nih ya, kuartil 1, 2, 3-nya ini saya tidak menjelaskannya secara lebih lengkap. Boleh Anda rujuk di pertemuan saya sebelumnya, ada di video sebelumnya. Nah, ini hasilnya adalah 68,5, 77,3, dan 86,5 dari masing-masing kuartil. Nah, silakan Anda coba praktis sendiri di rumah untuk mempelajari bagaimana dari kuartil ini. Sebenarnya perhitungannya cukup mudah karena di sini angkanya sudah ada, kita tinggal masukkan ini jadi 80, misalkan ini ya, K3 dikurangi K2 86,5 dikurangi K2-nya 77,3 dikurangi buka kurung lagi K2-nya adalah 77,3 dikurangi K1, K1-nya adalah 68,5 dibagi dengan K3-nya, K3-nya adalah 86,5 dikurangi 68,5 dari K1-nya, kayak gitu ya. Hanya kita masukin aja. Selanjutnya ada koefisien momen kemiringan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Koefisien momen kemiringan ini berbeda dengan koefisien kemiringan, beda ya. Karena kalau koefisien Skenes atau koefisien kemiringan yang asli itu bersifat absolut. Dia wajib untuk dihitung agar kita tahu datanya normal apa tidak. Sedangkan koefisien momen kemiringan dipakai secara relatif, tidak wajib. Boleh Anda hitung, boleh tidak. Biasanya mempergunakan koefisien momen kemiringan ini jika Anda menggunakan beberapa alternatif tertentu di dalam statistik murni. Tapi karena kita termasuk statistika bisnis, saya hanya akan memberitahu bagaimana cara menghitungnya sebagai dasar ilmu Anda, tapi tidak harus dipakai kayak gitu ya. Tergantung kasusnya kayak gitu. Di sini rumusnya adalah untuk data tunggal A3, jadi simbolnya adalah A3 sama dengan sigma dalam kurung X individual dikurangi X bar buka kurung angka 3, ya kan, dibagi dengan N kali S pangkat 3, simpangan baku pangkat 3 maksudnya kayak gitu. Nah, untuk data kelompok ini lebih panjang, tapi ini perhitungan adalah sigma Fi kali dispersi pangkat 3 dibagi dengan N dikurangi 3 kalikan sigma frekuensi kalikan dispersi dibagi N dikalikan lagi dengan sigma frekuensi kali dispersi pangkat 2 dibagi dengan N ditambah 2 dibuka kurung dikalikan buka kurung sigma frekuensi kali dispersi dibagi N tutup kurung pangkat kan 3 tutup kurung lagi panjang kelas pangkat 3 dibagi dengan simpangan baku pangkat 3. Nah, ini agak cukup rumit karena panjang.
Coba kita hitung ya, berdasarkan contoh misalkan. Nah ini coefficient moment kemiringan, ini seperti kasus yang sebelumnya, cuman perbedaannya di sini adalah Anda menambahkan dispersi. Cuma perbedaannya di sini adalah Anda menambahkan kolom dispersi pangkat 3. Kalau tadi sebelumnya kan kita hanya pakai dispersi pangkat 2, sekarang kita gunakan dispersi pangkat 3 di sini. Lalu buat lagi di sini ada tabel frekuensi kali dispersi pangkat 3 gitu ya. Jadi yang frekuensi ini kalikan dispersi pangkat 3. Nah ini hampir sama seperti penjelasan sebelumnya, hanya kita tambahkan kolom yang ini dengan kolom yang ini gitu ya. Nah, setelah kita hitung, ya kan, kita jumlahkan semuanya, kita hitung tadi, misalkan ini, yang ini ya, FI kali dispersi pangkat 3, 1 dikalikan minus 64, jadinya 64. 2 dikalikan minus 27, hasilnya minus 54, dan seterusnya sampai selesai. Lalu kita jumlahkan, ya, angka yang saya berikan kotak merah ini, itu yang kita pakai untuk perhitungan selanjutnya. Ada 80, 9, 137 dan minus 57. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, kenapa kok nilai dispersinya itu di sini. 000 di sini. Karena nilai tengahnya adalah 80 itu sama dengan 40 atau 41. Nah, dari tengah keduanya itu ya, dari tengah-tengah keduanya, otomatis kita cari 40 ditambah 41 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 40,5. Nah, 40,5 itu ada di 71 sampai ke 80. Nah, ini hampir sama aja dengan penjelasan saya sebelumnya. Ini dispersinya 0 di sini, yang sebelumnya minus berurutan, minus 1, minus 2 dan seterusnya. Kalau setelahnya plus berurutan 1, 2 dan seterusnya kayak gitu ya. Oke, setelah itu kita masukkan masing-masing rumus. Nah, kita udah tahu nih, sigma FI kali DI sama dengan 9. Nah, sigma FI kali DI pangkat 2 itu ada 137, dan sigma FI kali DI pangkat 3 adalah minus 57. Nah, N-nya adalah 80, P-nya ini 10, panjang kelasnya tadi, S-nya atau simpanan bakunya adalah 13,04. Karena ini sama dengan sebelumnya, ya kita simpanan bakunya langsung kita ketahui gitu aja ya. Nah, habis itu kita masukkan satu persatu angkanya gitu ya. Ini yang sigma FI kali DI pangkat 3 jadi minus 57, yang di sini minus 57 dibagi dengan 80 dikurangi dengan 3, yang di sini 9 karena dia ini FI kali DI, sigma FI kali DI 9 dibagi 80 dikalikan dengan sigma FI kali DI pangkat 2, ya kan? Pangkat 2 berarti di sini 137 bagi 80. N-nya sama semua ya, 80 gitu. Terus habis itu ditambah 2 dibuka kurung, sigma FI kali DI-nya 9 dibagi dengan 80 ditutup kurung pangkat 3, ditutup kurung lagi, lalu panjang kelasnya kita pangkat 3, 10 pangkat 3 dibagi dengan simpanan bakunya 13,04 pangkat 3. Agak cukup panjang ya. Setelah kita hitung hasilnya adalah minus 0,8 gitu ya, atau minus 0,58 gitu hasilnya. Nah, selanjutnya ada ukuran keruncingan atau kurtosis. Nah, ukuran keruncingan atau kurtosis adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menentukan runcing tidaknya kurva suatu distribusi. Ukuran keruncingan biasanya menggunakan koefisien momen keempat. Kalau tadi kan momen ketiga ya. Sekarang momen keempat untuk ukuran keruncingan atau biasa kita sebut dengan kurtosis gitu ya. Untuk data tunggal, rumusnya adalah seperti ini. Ini kalau saya bacakan satu persatu agak rumit ya. Kita langsung saja ke contoh gitu ya misalnya. Ini hanya berbeda dari untuk data tunggal dan data kelompok. Nah, penggunaannya hampir sama. Kita harus mencari dulu tabel pembantunya, baru kita bisa menemukan angka-angka tersebut. Ingat, sigma berarti angka jumlah di bawah tabel tersebut yang saya tadi kasih kotak merah gitu ya. Coba kita hitung nih. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu kenapa kok kita perlu melihat ukuran keruncingan atau kurtosis. Bentuk kurva dari ukuran keruncingan yaitu sebagai berikut. Nilai koefisien kurtosis lebih besar dari 3, maka 4, ya kan, tadi koefisien keruncingannya atau kurtosisnya itu adalah lebih besar dari 3, maka kurva distribusi tersebut sangat runcing atau bisa disebut dengan kurva yang
leptokurtik. Lalu ada nilai koefisien lebih kecil dari 3 atau A4-nya kurang dari 3, maka kurva distribusi tersebut sangat landai, disebut dengan platykurtik. Nilai koefisien kurtis sama dengan 3, ya kan? Sama dengan 3 atau A4-nya sama dengan 3, maka kurva distribusinya berbentuk normal, disebut mesokurtik. Nah, bentuk kurva normal dapat kita pahami dengan menggunakan kayak seperti ini. Nah, leptokurtik ini yang paling runcing, sedangkan platykurtik adalah yang paling landai. Nah, mesokurtik ini yang normal. Dia tidak begitu tidak begitu runcing ataupun terlalu landai gitu. Kenapa? Karena ketika data terlalu leptokurtik atau terlalu runcing, maka datanya kecenderungan tidak normal. Nah, kembali lagi, kurtosis berguna untuk perhitungan apakah data ini normal apa tidak, seperti itu. Nah, kalau dia platykurtik, dia juga cenderung tidak normal gitu. Nah, contoh soalnya nih, misalkan diketahui data nilai UI statistik semester 5 dari suatu kampus. Ini sama juga ya dengan kasus seperti tadi. Cuman kita coba cari ini bukan skenes, ini mohon maaf, ini bukan skenes. Ya, kita coba cari kurtosisnya. Oke, kita cari kurtosisnya di sini. Langkah-langkah perhitungannya adalah membuat perhitungan dasar dengan menggunakan tabel berikut, ya kan, di sini. Kita cari sama tadi, tapi kita tambahkan lagi, karena tadi kita tabelnya sama ya, kita tambahkan lagi dua kolom dalam tabel ini. Yang pertama adalah dispersi pangkat 4, lalu yang kedua adalah frekuensi kali dispersi pangkat 4. Nah, dispersi pangkat 4 itu sama dengan minus 4 dipangkatkan 4, gitu, minus 4 kali minus 4 kali minus 4 kali minus 4 gitu. Hasilnya adalah 256 ini. Nah, minus 4 pangkat 4 berarti 256. Minus 3 pangkat 4 jadi 81 dan seterusnya. Kita selesaikan di kita selesaikan sampai selesai di akhir kolom ini. Lalu kita hitung ini ya, FI kali DI pangkat 4. Nah, FI-nya berapa? 1 kalikan 256, hasilnya tetap 256, 2 kalikan 81, 162, dan seterusnya sampai selesai. Nah, setelah itu kita jumlahkan nih semuanya, ya kan. Tadi karena ini tabelnya sama dengan sebelumnya, berarti angka yang kita ambil adalah 89, 137, minus 57, dan 725, ya kan, di sini yang ada di kotak merah. Ingat-ingat angka ini, kita masukkan ke rumus berikut. Nah, ini rumusnya agak panjang, saya langsung saja ya. Kalau misalkan kita cek masing-masing ya, cek satu persatu, ini di sini ada sigma dari FI kali DI pangkat 4 ya, di sini sigma kali FI kali DI pangkat 4 725, terus habis itu bagi dengan 80, N-nya dikurangi dengan 4, terus habis itu dengan sigma FI kali DI biasa pangkat 1 saja, itu adalah 9 dibagi dengan 80, dan seterusnya seperti perhitungan sesuai dengan rumus. Kita hitung hasilnya adalah 3,29. Nah, sebenarnya kurtosis ini itu perhitungannya bisa menggunakan komputer atau SPSS yang biasa kita gunakan. Cuman agar Anda tahu perhitungan secara manual dari perhitungan ini. Kenapa? Karena saya tidak ingin nantinya Anda ketika skripsi ataupun ujian akhir ditanyai oleh pembimbing ataupun penguji tentang bagaimana kurtosis ini bisa ketemu. Kalau Anda menggunakan dari sisi SPSS atau mungkin alat dari statistik secara digital, itu tidak apa. Cuman Anda harus bisa menjelaskan dari mana ini angka ini muncul kayak gitu. Nah, selain itu Anda juga akan dipertanyakan mengenai bagaimana nilai data ini normal apa tidak, seperti itu. Nah, karena materi ini juga panjang, saya mencoba untuk menyingkat beberapa kalimat atau beberapa penjelasan yang mana sebenarnya di pertemuan saya sebelumnya sudah ada. Jadi Anda tinggal memflashback kembali apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, lalu Anda cross check di perhitungan ini, ya kan? Sebelum-sebelumnya mungkin kayak misalkan sigma FI kali DI, ada median, modus, mean, dan seterusnya kayak gitu. Itu semuanya kan sudah saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan ulang kembali. Anda sudah paham. Saya harap apa yang bisa kita
uh, pelajari hari ini itu akan lebih mempermudah Anda untuk skripsi nantinya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mengenai skenes dan kurtosis menjadi bermanfaat untuk Anda nantinya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.